Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bersyukur kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah walaupun secara online, tapi tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bagi kita. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita persiapkan hati kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang minggu ini bagi kami. Kami bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau masih ada bersama kami ya Bapa. Dan kiranya pada hari ini, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, urapi kami ya Bapa, agar setiap pujian kami layak di hadapan-Mu, agar setiap pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap beribadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Ya Bapa, berikan kami hati seperti-Mu Tuhan, agar kami berjalan sesuai firman Tuhan dan menjauhi segala kejahatan ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi kami untuk mendapat terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabar? Yang di rumah apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah dan masalahnya bukan pada ruangan, masalahnya bukan pada jarak, tetapi masalahnya adalah hari ini Yesus ada di tempat ini. Karena kuasa Yesus tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Mau kita secara online ataupun secara offline, firman Tuhan katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di situ. Dan saya sungguh sangat percaya ketika Yesus ada di situ, mujizat pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan,
yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan menerima kelegaan daripada Yesus kita. Amin. Yuk mari kita berdoa, dan sebelum saya memulai khotbah saya, mari kita sama-sama tutup mata, pejamkan mata, dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur sebab Engkau ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan pulihkan setiap kami. Mari Tuhan berikan hamba-Mu hikmat untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar, untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan atur supaya kami boleh dapat belajar akan satu hal ini Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan, menangkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang terus dimerdekakan. Kami boleh menjadi orang yang terus dikuatkan iman kami. Terpuji-pujilah Kau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom saudara. Hari ini kita masih akan tetap belajar dari satu tema, Flee of Evil. Firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13, saya masih akan menyambung tentang satu tema, yaitu jangan membunuh. Keluaran pasal 20 ayat 13 dengan mantap menyebutkan ayat ini. Ayatnya hanya terdiri dari dua kata, jangan membunuh. Sadar nggak sadar, banyak orang merasa begini, oh ini adalah firman Tuhan yang paling enteng dalam hukum Taurat. Karena apa? Karena saya bukan tipe orang pembunuh. Banyak orang yang merasa begini, ini mah gampang lah. Saya bukan tipe orang yang suka nusuk, ngelihat darah aja saya takut. Artinya firman ini adalah firman yang enteng. Banyak yang sering berpikiran gitu. Tetapi saya mau bilang begini, salah besar. Karena bicara membunuh bukan hanya bicara membunuh secara fisik. Firman Tuhan katakan jangan membunuh, tetapi bukan hanya bicara tentang jangan membunuh secara fisik. Justru seringkali kita itu justru membunuh bukan secara fisik tapi secara verbal, secara kelakuan kita, secara apa yang kita kerjakan. Dan hari ini saya memberi satu tema, yaitu pembunuhan karakter. Banyak orang yang justru nggak ngebunuh secara fisik, tetapi membunuh secara karakter. Lewat apa yang dia kerjakan. Saudara, tahun 98 ketika kerusuhan terjadi, saat itu saya masih kerja di sebuah bank. Dan karena rumah saya cukup jauh, jadi saya tiap hari pergi naik motor. Bahkan saya kadang naik angkot. Nah saudara, ketika kerusuhan tahun 98 Indonesia kerusuhan, Jakarta banyak rusuh di mana-mana. Saya dikasih semprotan. Teman saya bilang begini, "Heng, lu ambil nih, ini ada semprotan. Kalau ada orang nakal, lu tinggal semprot aja. Lu semprot, nanti lu aman. Karena ini semprotannya keren banget," dia bilang gitu. Saya bawa. Saya taruh di tas saya. Saya taruh di tas saya. Berbulan-bulan saya taruh di tas saya. Sampai akhirnya saya mikir, emangnya kalau ada orang mau jahatin saya, saya berani nyemprot. Saya pikir saya juga belum tentu berani untuk melawan dia dan nyemprotnya gitu loh. Dan saya belum tentu cukup waktu untuk ngambil itu dalam tas saya. Akhirnya saya taruh aja di rumah. Saya pikir udahlah, saya nggak penting ini. Perlindungan Tuhan cukup buat saya. Dan saya mau bilang begini, seringkali justru bukan soal itu. Seringkali kita bukan berhadapan dengan orang-orang yang membunuh secara fisik. Tapi ada begitu banyak dan seringkali kita berhadapan dengan orang yang membunuh secara karakter, secara potensi. Ketika mempersiapkan materi ini, khotbah ini, saya ingat akan satu cerita. Satu kali saya belajar main gitar. Saya belajar main gitar, itu adalah hari pertama saya main gitar. Saya belajar main gitar, setahu saya ada beberapa orang yang belajar. 7 orang kalau nggak salah. 7 orang kalau nggak salah belajar main gitar barengan sama saya.
Hari pertama saya belajar main gitar. Dan saya tahu ketika saya ambil gitar, gurunya langsung bilang begini, coba saya lihat tangan kamu, jari kamu. Saya kasih lihat jari-jari saya. Dia bilang gini, kamu tahu nggak, orang dengan jari seperti kamu enggak akan pernah bisa main gitar karena jari kamu terlalu kecil. Dan saya tahu, sejak saat itu saya tinggalkan yang namanya main gitar. Setiap kali saya lihat gitar, saya ingat cerita itu. Rasanya saya sakit sekali gitu. Tapi itu tahun-tahun lalu, berpuluh-puluh tahun lalu. Sampai sekarang walaupun saya nggak bisa main gitar, saya tetap ingat cerita itu. Mungkin kalau orang itu saat itu nggak bicara kayak gitu, mungkin sekarang saya sudah jadi seorang pemain gitar yang bagus. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Cuma saat itu saya kecewa sekali. Saya rasa, loh kok saya diginiin. Beberapa hari kemudian saya ingat, loh teman saya yang jarinya hanya 2 ruas, hanya 1 ruas bisa main gitar, bisa main keyboard. Kenapa saya nggak bisa ya? Ternyata ada orang yang berkata seperti itu dan nyangkut di otak saya ngerasa kecewa sekali. Dan saya saat itu ngerasa seperti karakter saya dibunuh. Nah akhirnya saya benar-benar ninggalin yang namanya bermain gitar saya. Dan hari ini saya mau bilang gini, banyak orang yang beragama maupun yang tidak beragama, orang Kristen maupun bukan orang Kristen, ngerti banget bahwa ada satu perintah yang namanya nggak boleh ngebunuh. Bahkan di agama lain ada satu perintah yang nggak boleh ngebunuh walaupun binatang yang kecil. Walaupun kita diusik oleh nyamuk atau oleh semut, kita nggak boleh ngebunuh mereka. Orang tidak beragama pun ngerti bahwa ngebunuh itu nggak boleh. Tapi hari ini saya mau bilang gini, justru seringkali yang dibunuh itu bukannya fisik, tapi psikis. Yang seringkali dibunuh itu adalah secara karakter kita, secara mental kita yang dibunuh. Dan saya mau bilang begini, ini justru berbahaya sekali. Dan lebih mengerikannya, banyak orang melakukan pembunuhan karakter justru di gereja. Ngejelekin orang, ngata-ngatain orang, banyak sekali. Nah, puji Tuhannya tidak ada di tempat kita. Saya lagi bicara di gereja sana tuh, yang ada di Afrika, pedalaman dikit, ada hutan, masuk ke dalam hutannya, nah di tengah-tengah situ tuh. Begitu. Saya masuk ke poin-poin khotbah saya. Bagaimana pembunuhan karakter itu sering terjadi. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana pembunuhan karakter terjadi. Pembunuhan karakter terjadi biasanya karena yang pertama, menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Seringkali kita anggap gini, Allah lu apa sih? Allah lu bisa apa sih? Seringkali kita anggap orang lain lebih rendah dari kita. Seringkali kita anggap bahkan gak ada itu mestinya. Buat kita gak penting itu orang. Bahkan kalau zaman anak-anak dulu, kalau pas mau main basket misalkan, basket ternyata misalkan lebih 1 orang gitu. Dan lebihnya kita gitu lebihnya. Seringkali lu di grup sana aja deh. Enggak, jangan di grup sini, di grup sana aja. Kenapa itu terjadi? Karena kita ngerasa dianggap anak bawang. Ngerasa gak penting lu ada di tim ini, jauh di sono aja dibuang-buang. Dan seringkali pembunuhan karakter terjadi karena itu. Karena ngerasa orang lain itu gak penting. Yang penting itu hidup kita. Yang penting kepribadian kita. Yang penting gua. Dan seringkali pembunuhan karakter ini, dia poin pertamanya, terjadi karena menganggap orang lain lebih rendah dari hidup kita. Kadang-kadang kita pikir gini, dia mah dari keluarga gak berguna, gak ada penting-pentingnya. Ketika satu kali ada seorang anak muda namanya Daud. Ketika dia mau pergi melawan yang namanya Goliat, kakak-kakaknya sudah bilang, Daud, kamu itu gak layak lawan dia. Lu tuh bukan siapa-siapanya. Lu lihat di sana kambing domba lu. Udah dikasih makan belum? Udah minum belum tuh kambing dombanya?
Bahkan ketika Daud sedang ngadepin Goliat, Goliat bilang gini, lu kira gue anjing didatengin pakai tongkat? Tapi hebatnya Daud, dia bukan hidup apa kata orang. Ketika digituin sama Goliat, dia nggak langsung patah arang, tapi dia bilang gini, aku datang dengan membawa nama Tuhan segala Allah. Barisan yang kau tantang itu, dan sejarah Alkitab mencatat, Daud memenangkan pertempuran. Kadangkala justru pembunuhan karakter terjadi bukan hanya itu, tapi juga membanding-bandingkan. Saudara, saya ingat banget waktu masih kecil dulu ya, umur berapa saya lupa. Tapi saya ingat banget, saat itu saya sedang main bersama 3 orang sepupu saya. Saya lagi main dengan sepupu saya bertiga. Kami bertiga bermain, lagi main asik-asik. Tiba-tiba om saya datang. Dia bilang begini, yuk ikut beli makanan yuk, jajan. Namanya anak kecil. Dan saat itu jajan itu buat saya sesuatu yang mewah. Karena kami gak punya apa-apa. Rasanya seneng banget diajak jajan. Karena kami bertiga, saya pikir saya diajak. Tapi om saya bilang begini, enggak, kamu tunggu aja di sini. Kamu tunggu di sini nih, kamu tunggu. Ya, kita berdua, yuk ajak. Sepupu saya 2 orang diajak jajan, diajak beli makanan, diajak beli permen, dan pulangnya mereka bawa permen, bawa makanan gitu. Seneng banget. Dan saya nunggu tanpa dapat apa-apa. Tapi ingat, saya nggak mau hidup apa kata orang. Saya nggak mau hidup apa kata orang yang lakukan terhadap saya. Walaupun sebenarnya yang namanya pembunuhan karakter seringkali terjadi. Karena kita sering membanding-bandingkan antara orang lain dan orang lain lagi. Seringkali terjadi kita sering membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Seringkali kita justru ngelihat sesuatu dan bandingkan. Kayaknya dia nggak cocok deh. Bahkan seringkali orang datang ke gereja bukan pengen ketemu Tuhan. Mereka datang ke gereja, mereka pengen menilai. Hari ini WL-nya oke nggak ya? Gimana musiknya? Tadi ada salah-salah nggak ya? Kayaknya kalau dia jadi WL, kurang ngangkat. Seringkali kita justru menilai orang. Saya seneng tuh kalau si itu yang WL. Saya seneng tuh kalau si itu yang khotbah. Dan saya tahu, buat para petugas, buat para pelayan itu sangat menyakitkan sebenarnya. Buat orang lain seringkali itu sangat menyakitkan dibanding-bandingkan. Hari ini saya mau bilang begini, mari stop membanding-bandingkan orang lain. Stop untuk menilai orang lain. Daripada membanding-bandingkan, daripada menilai, mari kita sibuk melayani Tuhan saja. Pembunuhan karakter terjadi. Yang pertama ingat, menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Orang yang kita anggap rendah seringkali kita ngerasa paling benar. Oh, kalau sudah saya yang ngomong udah paling benar. Oh, kalau sudah saya yang menilai sudah paling benar. Bagi orang lain saya adalah paling benar. Satu kali ada satu orang anak kecil naik bis dengan orang tuanya. Siang itu anak ini naik bis dan anak ini bilang begini, Papi, ada awan, Pi. Oh iya nak, ada awan, betul nak. Terus lewat lagi mobilnya, Papi, ada pohon, aduh bagus sekali pohonnya warna hijau, Papi. Oh iya betul anak, nak pohonnya warna hijau. Melewati satu mall, anak ini teriak lagi, Papi, ada gedung cakep sekali, bagus sekali gedungnya, Papi. Iya betul nak, itu gedungnya bagus sekali, itu namanya mall nak. Sementara di bangku sebelah situ ada sepasang suami istri ngeliatin ini orang, sekeluarga ini bicara dengan anak ini. Akhirnya karena sudah nggak tahan, suami istri yang duduk sebelah situ bilang begini sama orang tua dari anak ini, Pak, rasanya bapak mesti bawa anak bapak ke psikiater. Loh, memangnya kenapa? Kami rasa anak bapak agak gila. Loh kenapa gitu? Iya, masa ngelihat awan aja ditunjuk, itu awan, itu pohon, itu mall. Agak gila Pak menurut saya Pak.
Dengan tenang si ayah anak ini bilang begini, mohon maaf Bapak Ibu, kami sebenarnya baru pulang dari operasi mata anak saya. Anak saya dari lahir gak bisa ngelihat. Kami sebagai orang tua menceritakan bahwa ada awan di langit. Langit itu ada di atas kepala tinggi, warnanya putih. Ada pohon biasanya di jalan, warnanya hijau, pohonnya cantik-cantik, adem. Ada gedung yang namanya mall, gedungnya seperti ini. Kami ceritakan, Bu. Pak, jadi anak kami sebenarnya bukan gila. Tapi anak kami begitu senangnya bisa ngelihat awan, bisa ngelihat pohon. Apa yang Ibu sampaikan, apa yang Bapak sampaikan salah besar. Kenapa dia begitu exciting? Karena dia baru bisa ngelihat. Pak, Bu, bukankah kita sering kali ngerasa diri paling benar tanpa periksa dulu kebenarannya seperti apa? Bukannya sering kali kita ngerasa paling hebat, paling suci, paling pinter, paling mulia tanpa ngelihat kebenarannya seperti apa. Kita dengan mudah menilai orang lain. Sadar gak sadar, itu adalah pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter yang kedua sering terjadi karena yang kedua, menganggap orang lain tidak mungkin berubah. Dalam satu pembicaraan dengan teman, kami bicara dan saya bilang gini, iya ya, kadangkala lebih gampang minta maaf sama Tuhan daripada sama manusia. Minta maaf sama manusia, sama Tuhan, Tuhan bilang gini, aku hapus semua dosamu. Sejauh timur dari barat, aku buang dosamu. Ke dalam tubir lautan, aku buang dosamu. Tapi yang namanya minta maaf sama manusia itu gak gampang. Poin kedua, bagaimana pembunuhan karakter terjadi? Karena menganggap orang lain gak mungkin berubah. Kita pikir gini, kalau sudah segitu, sudahlah. Nggak mungkin. Bahkan ada satu orang pernah saya dengar bilang gini, sampai kiamat itu orang nggak mungkin berubah. Loh, siapa bilang? Siapa bilang nggak mungkin berubah? Kalau Tuhan mau mengubah orang itu, bisa berubah. Masalahnya kadangkala kita terlalu sering underestimate terhadap seseorang. Kita sering kali menjelek-jelekan orang lain. Kita pikir orang lain gak mungkin berubah. Kita pikir orang lain gak mungkin sampai bisa berubah lebih baik. Kita pikir kita aja yang paling baik. Kita aja yang paling benar. Tadi saya bicara dengan Pak Gembala, Pak Yusuf. Saya bilang ini, sebenarnya saya pengen undang satu teman saya bagaimana hidup dia dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang bilang begini, orang itu, teman saya itu pernah bilang begini, kejahatan apa yang saya belum pernah lakukan Pak? Tapi hari ini orang itu terima Tuhan. Dan dia lagi kejar yang namanya Tuhan. Dia lagi belajar cari Tuhan. Saya kaget sekali ketika dia berubah hidupnya. Ternyata bisa berubah. Bisa, bukan gak bisa. Terkadang di otak kita aja yang berpikir bahwa gak ada orang yang bisa berubah. Pak, Bu, mari kita belajar terima orang lain. Dua hal yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana pembunuhan karakter terjadi. Yang pertama, karena menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Pertanyaannya, apakah kita pengen dianggap lebih rendah daripada orang lain? Nggak pengen kan? Kalau nggak pengen, jangan lakukan itu. Yang kedua, pembunuhan karakter terjadi karena menganggap orang lain nggak mungkin berubah. Nggak gampang percaya. Nggak mungkin berubah, dia berubah, nggak mungkin. Betul, menurut kita nggak mungkin orang berubah. Menurut Tuhan Yesus, mungkin berubah. Bagian kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak membunuh karakter orang lain? Yang pertama, bagian kedua, yang harus dilakukan. Yang pertama adalah belajar terima orang lain apa adanya. Sebuah hubungan dibangun oleh sebuah yang namanya ketulusan. Mari kita belajar terima orang pada apa adanya. Ternyata ketika saya mempelajari, ketika kita menerima orang lain apa adanya, ketika kita melihat orang lain apa adanya, membangun sebuah hubungan dalam ketulusan, ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ketika terjadi penerimaan kepada orang lain,
ternyata orang itu yang kita terima hikmatnya berubah. Ada pelipat gandaan hikmat. Karena apa? Karena pola pikirnya berubah. Orang yang tadinya ditolak sekarang diterima, pola pikirnya berubah. Dan ternyata orang yang diterima, orang yang akan membangkitkan karakter-karakter baik dari diri orang itu. Dan yang terakhir ketika saya pelajari, orang yang diterima apa adanya adalah orang yang akan berubah secara potensi. Dan potensi ditambah-tambahkan terus. Yesus gak pernah lihat Paulus yang nakalnya luar biasa. Allah kita gak pernah melihat jahatnya Saulus dulu. Allah kita gak pernah melihat Daud bagaimana jatuh dalam dosa. Bukan hanya dosa perzinahan, tetapi juga dosa merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah hati yang ingin diubahkan. Mari belajar terima orang lain apa adanya. Seperti Tuhan menerima kita. Siapa kita? Apakah kita sudah lebih tulus, lebih kudus, lebih benar daripada orang lain? Sehingga kita dengan mudah menilai orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Yang harus kita lakukan yang pertama, belajar terima orang lain apa adanya. Ingat, yang namanya penolakan pasti akan menghancurkan potensi. Yang namanya penolakan pasti akan memunculkan karakter-karakter buruk. Yang namanya penolakan ternyata menambah bodoh orang itu. Orang yang kita tolak. Seringkali kita kalau punya anak kita bilang gini, loh kamu tuh dapat nilai jelek, berarti kamu bukan anak papa. Kalau kamu nilainya 9, kamu baru anak papa. Apakah masalah anak papa itu masalah angka? Kadang-kala kita pikir, ya sudahlah biasa aja itu mah, itu ucapan biasa yang terjadi. Tapi sadar gak sadar, banyak orang hidup karena otaknya sudah didoktrin untuk hal-hal yang jelek. Karena ditolak. Karena gak ada orang yang terima dia. Generasi yang rusak. Generasi yang gak bisa diterima oleh keluarga. Yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan yang pertama, belajar terima orang lain apa adanya. Yang kedua, yang harus kita lakukan, ingat setiap orang pasti pernah salah, tapi juga setiap orang pasti butuh pengampunan. Mari kita diskusikan, siapa yang gak pernah salah selama hidupnya? Apakah saudara gak pernah salah? Apakah saudara gak butuh pengampunan? Saya butuh pengampunan. Saya butuh diampuni. Karena saya rasa terlalu banyak dosa saya. Pak, jika kita ngerasa butuh pengampunan, jika kita ngerasa kita butuh diterima, mari belajar untuk mengampuni orang yang bersalah. Sadar, kita pasti pernah salah. Sadar, kita butuh pengampunan. Dan yang namanya penghakiman selalu menimbulkan luka. Kadang-kala kita lebih gampang menghakimi orang. Lu salah begini, lu begini, lu gak layak. Mungkin kita ucapan biasa saja, tapi ada hati yang terluka, sadar gak sadar. Dan ternyata kalau kita pelajari, salah satu pekerjaan iblis di akhir zaman adalah mendakwah. Ya salah satu itu tuh, mendakwah kesalahan orang lain. Iblis adalah bapak dusta dan bapak segala dusta. Siapa yang kita pelajari saat ini? Kristus yang penuh pengampunan dan kasih, ataukah iblis yang gak pernah bisa mengampuni dan gak pernah bisa bertobat? Bagian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ingat, kekerasan tidak akan pernah mengubah orang lain. Saya setuju sekali dengan ketika Yesus ketemu dengan Nikodemus, Yesus bilang gini, kamu sudah lakukan ini? Sudah. Kamu sudah lakukan ini? Pergi dan jualah semua kekayaanmu. Dan berikutnya disampaikan begini, ringkasan hukum Taurat. Yang bagian kedua aja dinyatakan gini, selain kasihilah Tuhan Allahmu, yang bagian kedua aja bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Bagian ketiga dari yang harus kita lakukan ini adalah kekerasan tidak akan pernah mengubah orang lain. Pak, Bu, penerimaan selalu memulihkan. Kasih selalu memulihkan. Tapi yang namanya kekerasan, yang namanya penolakan gak akan pernah mengubah orang lain. Hari ini kan kita mari belajar. Ingat, apa yang ditabur orang itu juga yang akan kita tuai. Apa yang mau kita tuai akhir-akhir ini, saudara? Apakah kita akan menuai kasih? Apakah kita nggak mau dijelek-jelekin orang? Apakah kita nggak mau dihakimi orang lain? Apakah kita nggak mau dinilai buruk orang-orang lain? Mari belajar terima orang lain apa adanya. Buka tangan lebar-lebar supaya orang bisa datang pada kita. Terima orang lain. Bukan karena ada apanya, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pinter, bukan karena dia hebat, tapi terima orang lain. Karena itulah yang harus kita lakukan, karena itulah yang harus kita kerjakan. Karena kasih selalu membangun, tapi penghakiman selalu membuat luka. Bapak Ibu, hari ini saya mau ajak kita semua, mari. Mungkin kita sudah bilang, saya nggak membunuh. Betul. Tapi jangan-jangan dengan mulut kita sering membunuh orang lain. Dengan mulut kita, seringkali justru kita menyakiti orang lain. Dengan mulut kita, kadang-kala sengaja atau tidak sengaja, kita justru menghakimi orang lain dan menilai begini, kalau dia mah udah nggak mungkin lah. Gua nggak bisa percaya sama dia. Orang itu berubah, nggak mungkin. Pak, justru itu adalah membunuh karakter orang lain. Bu, justru itu membunuh karakter orang lain. Mari kita terima orang lain apa adanya, seperti Kristus menerima kita. Satu kali ada satu orang anak kecil, saya akan tutup khotbah saya dengan ini, dengan satu cerita singkat. Satu kali ada satu orang pelayan perjamuan. Anak kecil ini bawa baki perjamuan. Anak ini bawa baki perjamuan. Ketika mau mengantarkan ke jemaat, nggak sengaja menyenggol kaki dari salah seorang penatua gerejanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bakinya tumpah. Zaman dulu perjamuan pakai gelas kecil yang nggak ada tutupnya. Kalau sekarang kan ada plastiknya ya. Dulu nggak ada. Dan ketika tumpah, lantainya kotor dan perjamuannya berantakan. Saudara tahu yang dilakukan oleh penatua gerejanya? Orang itu bilang gini, dasar kamu bodoh, begini aja kamu nggak bisa. Minggu depan anak itu sudah nggak gereja. Anak kecil, anak umur berapa tahun, berapa belas tahun, 11-12 tahun. Minggu depannya lagi nggak gereja. Bulan depannya nggak gereja. Sampai tahun depannya nggak gereja. Dan ketika dewasa, anak kecil yang tadi melakukan kesalahan dalam membawa baki perjamuan, dialah yang membunuh 6 juta orang Yahudi. Namanya Hitler. Kelihatannya sepele, cuma ngatain kasar kamu bodoh, tapi itu adalah awal dari sakitnya hati dia. Anak kecil itu sakit hati dan dia nggak pernah mau gereja lagi, dan dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Pak, mari kita belajar memberkati orang lain lewat perkataan kita. Mari kita belajar memberkati orang lain lewat apa yang bisa kita kerjakan. Jangan belajar menilai, tapi belajar membelai. Ingat ya, jangan menilai, tapi belajar membelai. Jangan bisa ngata-ngatain orang, tapi memberkati orang lain. Mari kita berdoa dan hari ini pastikan kita tidak lagi menilai orang lain. Apapun yang dikerjakan, tapi belajar terima orang lain. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran-Mu.
Kami menjaga lisan kami menjaga hidup kami sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ajari kami juga Tuhan untuk menerima orang lain apa adanya dengan penuh hati yang tulus. Terima kasih Bapak. Malam ini, siang ini Tuhan, kami berdoa biarlah kami boleh semakin hari semakin diubahkan untuk dapat mengubah orang lain. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersyukur pagi ini kita sudah menerima berkat firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Saya percaya dalam ibadah ini kita dikuatkan. Firman Tuhan mengajarkan saat ini untuk kita tidak membunuh karakter orang lain, untuk kita tidak meremehkan orang lain, jangan menghakimi orang lain, tetapi kita boleh menerima orang lain. Karena keberadaan kita ini Tuhan sudah menerima kita sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih buat hambanya Pak Engki yang sudah menjadi berkat buat kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam studi teologinya. Tuhan menolong sehingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih juga buat semua yang sudah melayani, dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdiri bersama. Kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Saat ini kami menjadi pribadi yang beruntung karena kami sudah beribadah dan menerima segala berkat Tuhan. Firman-Nya mengajarkan kepada kami untuk kami tidak membunuh karakter orang lain, mengampuni di masa yang lampau kalau mungkin kami melanggar perintah-Mu ini Tuhan, melalui tutur kata kami sehingga orang-orang di sekitar kami menjadi tidak bersemangat. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami. Kami boleh menerima orang-orang sekitar kami Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan. Kami boleh menghargai mereka, baik itu anak-anak kami, baik itu orang tua kami, baik itu sesama pelayan di gereja yang Tuhan sudah tempatkan kami. Biarlah kami saling menghormati, kami saling menghargai, dan kami saling mensupport satu yang lain. Karena Tuhan telah tentukan kami menjadi sebuah keluarga yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini, Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan pakai mereka, dan bila talenta yang mereka sudah dedikasikan untuk Engkau, Tuhan tambahkan, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang semakin berkembang. Tuhan memberkati hidup mereka. Dan hamba doakan buat setiap umat-Mu dimanapun berada, Tuhan boleh memberkati mereka. Apapun yang menjadi problem masalah, yang percaya Tuhanlah jawaban kami. Tuhan menolong kami semuanya. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengurapi kami Tuhan, Tuhan memulihkan. Yang punya problem masalah keluarga, Tuhan boleh menolong. Masalah pekerjaan Tuhan juga campur tangan. Masalah studi Tuhan juga boleh menolong. Sehingga setiap umat-Mu boleh menang atas setiap problem hidup mereka. Kami serahkan mereka semuanya sepanjang minggu ini. Tuhan boleh melindungi mereka semuanya. Meskipun dalam keterbatasan kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kami di dalam setiap keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keadaan bangsa negara kami. Kalau kondisi PPKM diperpanjang, biarlah ini semua boleh menjadi kondisi lebih baik. Kami bersyukur kondisi sudah berangsur baik, dan kami terus mendoakan pemerintah kami baik itu di pusat, di daerah, mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Tenaga medis, tenaga keamanan mereka bekerja dengan baik Tuhan. Setiap masyarakat yang ada yang boleh mengambil peran yang baik Tuhan, taat kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Kami serahkan masa depan kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Kami terima setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan.
Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.